لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Baca doa mulai Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi. Perempuan ini punya perhatian besar di bidang pendidikan. Tapi sayang, kesempatannya untuk belajar dan memperdalam ilmu di bidang pendidikan tidak sempat ia dapatkan semasa bersekolah dulu. Pemikiran kuno bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih dialaminya. Akhirnya, cita-cita mulia menjadi guru hanya tersimpan di alam bawah sadarnya. Namun, karena keinginannya yang begitu kuat, Amiyah Amit Nisin, begitulah nama perempuan ini, pun mendapat jalan dan kesempatan sebagai seorang pendidik. Ibu Amiyah berbagi ilmu kepada para perempuan dan anak-anak di lingkungannya agar dapat mengaji dengan benar, membaca rangkaian huruf hijaiyah, dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bagian dari doa yang menenteramkan hati. Saya sih biasa ibu rumah tangga, biasalah masak kayak gitu kan ya. Selain itu saya paling ke mushola, pengajian, ikut pengajian, ada kegiatan anak-anak, ngajar anak-anak gitu aja. Dulu sebenarnya saya punya cita-cita pengen jadi guru ya. Cuma waktu itu kan zaman dulu orang tua dulu kan tahu ya, kalau masalah pendidikan masih kurang lah. Kalau perempuan taunya pokoknya masak gitu ya. Nah udah kayak gitu. Jadi mungkin karena dari dasar itu saya seneng. Terus saya lihat anak-anak kok main-main gitu aja, lari-lari percuma, kasihan waktunya terbuang gitu ya. Saya pikir ya udah saya kumpulin, saya izin sama bapak, Pak boleh nggak nih kalau anak-anak kumpulin sini gitu ngaji, ya belajar ngaji lah dari alif ba, daripada main lari-lari gitu nggak ada gunanya. Kalau misalnya kita kumpulin kan alif ba aja mah dapet lumayan, doa-doa apa aja mah gitu. Saya bilang gitu aja. Kata bapak ya udah boleh kalau nggak capek, kata dia gitu. Enggak kok, cuma sambil nunggu papa pulang sama anaknya pulang gitu, daripada waktu kosong gitu aja udah. Seiring dengan semakin dekatnya tali silaturahmi Ibu Amiyah dengan lingkungan sekitar, memberikan banyak ruang baginya untuk lebih dari sekedar berbagi ilmu. Ilmu agama yang dimilikinya tidak hanya dibagi melalui mengajar mengaji, tetapi juga mengajak para murid dan tetangga sekitar untuk memperindah musola tempat beribadah di lingkungan mereka. Keinginan Ibu Amiyah sangat sederhana. Kalau cara membaca ayat suci Al-Quran sudah mampu terdengar indah, akan menjadi lebih sempurna jika tempat ibadah mereka pun juga terlihat lebih asri, lebih indah, dan lebih nyaman. Insya Allah, semakin banyak yang tergerak ingin datang ke musola dan semakin banyak pula yang datang untuk memperdalam agama serta beribadah. Sebenarnya kalau jadi pemimpin nggak sengaja kali ya. Waktu itu dari Bu Yusnita, musola kasihan sayang-sayang katanya gitu. Kalau manggil saya kan kakak, Kak musola kasihan sayang-sayang Kak dikosongin. Dia baru pindah sini tuh. Saya tuh mengenal Bu Mia 6 tahun yang lalu. Waktu itu saya baru pindah ke sini dan musola ini pun belum sebagus ini. Jadi
pada saat saya pindah ke sini musola ini masih vakum, jadi nggak berjalan. Ya habis gimana ya? Saya juga nggak mau ngelakain yang tua. Saya juga ilmu saya masih sedikit kayak gitu kan. Ya udahlah, nggak usah pakai gini gitu. Katanya nggak usah pakai. Ya udah kalau mau diisi-isi, tapi nggak usah pakai pemimpin ya, rame-rame aja. Saya bilang gitu, kakak mau kalau berkecimpung gitu aja. Tapi nggak mau loh dijadiin pemimpin gitu. Dengan kerja keras Bu Amiah berserta sahabat-sahabat, termasuk saya juga turut membantu di sini. Sekarang musola ini alhamdulillah sudah mulai lebih baik dari yang pertama saya lihat. Tak heran jika hingga kini Ibu Amiah sudah 6 tahun dipercaya sebagai pemimpin musola. Akhirnya Bu Mandornya sendiri bilang gini, ya udah jadiin pemimpin aja. Saya nggak bisa bilang apa-apa, ibu-ibu udah bilang iya gitu. Ya udahlah, bismillah, saya pikir dengan ilmu yang sedikit gitu ya, sambil belajar saya jalanin aja kayak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah berjalan sampai 6 tahun. Kemarin pun waktu penutupan saya sempat gini, saya udah 6 tahun nih, siapa yang mau gantiin, saya bilang gitu. Biar ada pembaruan, presiden aja juga 5 tahun sekali pilihan, ya saya bilang gitu. Pada nggak mau. Kalau waktu pertama itu ya memimpin itu, saya kan kalau dibilang masih anak kecil ya. Sedangkan yang saya pimpin itu kan ibu-ibu yang udah banyak pengalaman, banyak ya di majelis taklim, mimpin majelis taklim gitu. Saya membawa kayak gitu. Ya mungkin karena gini, apa mampu itu anak gitu kan gitu ya. Saya pikir, aduh gimana ya. Ya merasa direndahkan ya gitu ya. Saya merasa saya pikir bismillahirrahmanirrahim aja deh. Niat saya lurus kok, mau menghidupkan musola gitu aja. Jangan sampai mati nggak ada kegiatan gitu kan. Musola deket kok didiemin, saya begini. Kalau Pak Ustadz saya dulu bilang, kalau ada musola jangan didiemin, dosa nanti semuanya katanya gitu kan ya. Saya inget gitu. Ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim, terserah orang mau bilang apa, begitu aja udah saya jalan, saya mengalir aja gitu. Ya saya bilang tadi sampai 6 tahun gini saya mengalir aja gitu. Dengan ya ada penghinaannya bilang ada gitu ya. Adapun ada orang nggak senang ya saya ya biarin aja dah. Bismillah, saya jalan aja lurus. Tanggapan orang kayak gini biar mereka nanti yang menilai, waktu yang berbicara. Saya bilang gitu, biarin aja waktu nanti yang berbicara, saya bilang gitu aja udah paling. Meski banyak yang sudah lebih senior dibanding dirinya, tak juga dirinya merasa canggung memimpin musola. Musola bagi Ibu Amiah adalah sebuah bangunan yang justru membebaskan ruang geraknya untuk belajar banyak hal. Di masa kecil, Ibu Amiah hampir menghabiskan separuh waktunya untuk beraktivitas di musola. Pagi nggak sekolah, MTS kalau dulu kan ya. Nah sorenya itu madrasah dari jam 1 sampai jam 4. Nah di jam 4 saya pulang, jam 5 saya balik lagi ke rumah Pak Ustadz, pulang tuh subuh ngaji gitu aja terusnya. Ya mungkin karena dari kebiasaan kayak gitu aja, akhirnya sekarang saya berkecimpung di musola, ya biasa aja gitu, enak aja gitu aja jalin. Yang penting suami nggak ada masalah gitu di rumah, ngizinin saya jalan gitu. Kalau misalnya saya keluar juga, kalau ada pengajian mendadak keluar saya izin dulu, kalau misalnya diizinin saya berangkat, kalau enggak ya udah. Kadang-kadang saya udah kalau jenguk orang sakit, kadang-kadang saya suka lupa bilang berangkat aja gitu. Wah belum bilang gimana nih, tahu-tahu saya udah sampai di rumah sakit, saya baru bilang ya udah deh, dimarahin dia habis lupa gitu, udah sampai di sana kayak gitu aja. Tentu saja Ibu Amiah pada akhirnya terkondisi menjadi perempuan yang aktif berkarya di luar rumah. Namun, bagaimanapun sebagai seorang istri dan ibu, Ibu Amiah tak melupakan tugas dan kewajibannya. Semua aktivitas di luar rumah baru akan dilakukan jika Ibu Amiah selesai melakukan tugas di dalam rumah dan setelah mendapat restu dan izin dari suaminya, Bapak Taufik Hidayat. Kalau saya, terutama dari awal saya berpacaran sampai saya sama ibu itu, saya dulu katakanlah dari kerja ya, dari nggak punya apa-apa sampai saya ya dari satpam ya, bukan berarti dari lapangan maksud saya, sampai pulang malam, sampai pulang berhari nggak ada keluhan apa-apa, itu yang saya inginkan. Kan kebanyakan
dari naluri yang kecil, kadang-kadang keluhannya itu yang saya bangga dari istri saya. Nggak ada keluhan apa-apa, apa adanya aja gitu. Pasangan Amiyah dan Taufik sama-sama tahu segala kekurangan mereka satu sama lain. Tapi justru itulah yang mempererat cinta kasih di antara keduanya. Ribut-ribut kecil bagi mereka adalah bagian dari penyesuaian diri antara dua anak manusia yang dipertemukan oleh Allah ketika dewasa. Mereka tak pernah menjadikan sebuah masalah kecil menjadi besar. Dan bahkan mereka lebih memilih untuk menjadikan apa yang mereka hadapi sebagai sebuah perenungan untuk menyempurnakan diri di hadapan Allah. Saya malah bantu dalam arti kekurangan apa, bahkan saya tanya, Mi, kalau kamu maju di masyarakat dan melakukan apa kekurangan apa, saya bantu, saya support kok, enggak ada yang saya halangi. Nah paling kalau saya nggak suka kalau kebetulan sibuk ya, berangkat tahu-tahu teleponnya udah ada di tempat lain, itu memang pernah sekali. Tapi untuk kesalahan ini enggak. Kalau saya gitu aja, yang penting ya kalau saling menjaga saling kepercayaan aja. Dukungan yang begitu besar dari suami tercintanya membuat Ibu Amiyah semakin merasakan sebuah keberhasilan dalam mencapai cita-citanya mengajar. Rasa gagal mengenyam pendidikan keguruan di masa lalu kini berganti dengan rasa bahagia karena berhasil menjadi guru mengaji dan ilmu agama. Seiring berjalannya waktu, ada rasa lain yang tiba-tiba datang. Sebuah kerinduan ingin lebih menyempurnakan ibadahnya. Namun, lagi-lagi niatnya yang tulus tertunda. Karena anak masih kecil, Ibu Amiyah tak tega melepaskan dekapan kasih sayangnya barang sesaat. Terpaksa, kesempatan berumroh bersama suami pun dengan rela dilepasnya. Keinginan tuh pasti ada gitu. Apalagi waktu pas suami saya udah berangkat, "Ini dapat nih dari kantor, ayo berangkat," kata dia gitu, "sama-sama bisa berdua." "Ya enggak ah," saya bilang begitu. "Kenapa?" "Habis anak ditinggal sendiri," saya bilang begitu kan. "Nanti enggak ada yang kayak gini." Waktu itu masih SMK kali anak saya ya, masih SMK, masih sekolah. Sedangkan kalau anak satu tuh biasanya masih ketergantungan. "Enggak ah, enggak enak ninggalinnya, biarin aja, mungkin nanti kalau ada rezeki lagi saya nyusul belakangan, jadi gantian, Bapak bisa nungguin." Kalau saya manggil anak saya, anak panggilannya tuh namanya si Dwi, cuma panggilannya Puput di rumah, nama kesayangannya. "Nanti Papa bisa jagain Puput gantian, sekarang Papa aja dulu berangkat." Gitu saya bilang gitu. Ya udah. Saya waktu itu kan ditawarkan berdua sama kantor. Ibu katanya, "Nanti aja deh, emang ada lagi penawaran?" "Ada di sana, ikut aja," saya bilang gitu. Saya udah duluan sih. Insan yang sabar pasti dikasihi Allah. Begitupun yang terjadi pada diri Ibu Amiyah. Sebuah kesempatan yang tak pernah ia sangka datang padanya. Tawaran berumroh dengan cara menabung diterimanya dari salah satu rekan. Karena telah lama menyimpan rindu berumroh, tawaran itu pun ia terima. Meski tak tahu apakah sanggup menggenapi tabungannya dalam tempo yang singkat. Ibu Ustazah Cacan gini, "Nih ada nih, mau ikut enggak? Berapa DP-nya aja dulu," kata dia gitu ya. Saya iseng-iseng ngomong gitu ya, "Ada tuh, mau enggak nih?" "Punya duit enggak?" saya bilang gitu. "Kalau ada DP-in." "Bang mau," katanya. "Emang punya duit?" gitu. "Emang punya duit?" "Ya bismillah lah, kalau niat baik mah," dia bilang gitu. "Ya ada nih, kapan?" "Ya udah besok," kata dia gitu. Alhamdulillah. Cuma dikasih awal DP saya pikirin, ntar sisanya gimana ini? Masa bisa DP-in doang, ntar kesananya gimana? Saya diam aja, saya paling, "Ya Allah kasih rezeki, ya Allah kasih rezeki," gitu aja. Alhamdulillah bisa terlaksana, semuanya lancar gitu aja. Itu sebetulnya kado. Saya bilang, "Ini kado buat kamu," gitu. Nanti untuk kebelakangannya malah saya bertiga sama anak saya yang satu itu. Karena saya rasa saya belum pernah ngasih surprise sama istri saya.
kalau saya kasih ibadah kan saya rasa ya bukannya riya ya. Artinya yang keinginan saya gitu, kalau ada uang pokoknya saya tabung-tabung buat istri. Kesabaran Ibu Amiah selama mendampingi suami dan anaknya memang layak mendapat sebuah apresiasi. Kesabaran Ibu Amiah menunggu waktu dan tekun memanjat doa pun layak mendapat jawabannya. Kamiah, mudah-mudahan Kamiah di Mekah itu selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di dalam menjalankan ibadah umroh, terus diberikan segala kemudahan di dalam melaksanakan umrohnya. Segala perasaan menggelayut di hati, senang, bahagia, terharu, dan penuh syukur tak terbendung lagi. Kembali, cita-citanya tak hanya sekedar mimpi, tapi kini menjadi sebuah kenyataan. Alhamdulillah, melalui sebuah perjalanan yang lancar, Ibu Amiah pun sampai di Tanah Suci, memenuhi panggilannya. Pengalaman pertama berumrah ini akan senantiasa dicatat dalam hatinya. Rasa syukur kepada Allah dan terima kasih tak terhingga untuk suami tercintanya selalu terucap dalam doa-doanya. Pengalamannya kita pertama waktu masuk itu ya, Raudoh, sekalipun berdesak-desakan, tapi cukup menyenangkan. Pengalaman yang nggak bisa dilupain. Terus kebersamaan juga, saling menjaga di situ, kekompakan. Jadi satu pelajaran juga buat kita di dunia mungkin ya gitu. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bahagia, terharu, bisa dekat dengan makam yang biasanya kita cuma bisa sholawat, dengar sejarah, kisah-kisahnya. Hari itu kita bisa berada di sisi makam kekasih Allah yang biasa kita cuma Nabi Muhammad, sekarang ada di sisinya. Suatu yang membahagiakan. Kini, tapaknya pun semakin mantap berpijak di jalan Allah. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Jika kita yakin dan kuat iman, insya Allah cita-cita akan terwujud. Dalam perenungannya, Ibu Amiah pun punya janji. Insya Allah akan semakin banyak ilmu agama yang akan ia bagikan kepada sesamanya. Karena baginya, dengan berbagi ilmu, maka disitulah ia akan mendapatkan ilmu. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب